Oke teman-teman, balik lagi ya di video saya. Nah, untuk di video kali ini ya kayak biasa aja lah ya. Saya mau update perkembangan channel yang saya pelihara, dan saya juga di sini mau bagiin settingan-settingan yang saya pakai dari mulai tanknya ukuran berapa, kemudian air, pasir, background dan yang lainnya lah. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk yang pertama ke tank ya. Untuk tank saya kalau pakai ukurannya itu disesuaikan aja dengan ukuran ikannya. Misalkan kalau ukurannya masih di bawah 10 cm, tank dengan ukuran 40 cm kali 20 cm juga udah cukup. Tapi mau kecil pun nggak apa-apa, asal jangan terlalu kekecilan ya, biar kalian itu lebih gampang aja ngelatih mentalnya gitu. Karena biasanya kalau misalkan tanknya terlalu besar, ikannya akan gimana ya, mager gitu. Kalau misalkan tanknya lebih kecil, dia jadi nggak takut dan lebih gampang aja sih nanti kalau misalkan kalian ajak interaksi gitu. Oke, selanjutnya air. Kalau untuk air saya pakai bening terus, dan biasanya kan kalau orang-orang itu airnya itu pendek kan ya, setengahnya. Nah kalau saya lebih suka tinggi gitu, karena lebih kelihatan aja itu ikannya berenang gitu. Terus kalau untuk pergantian air, saya biasanya itu kalau udah kotor aja teman-teman, dan saya nggak pakai filter ya. Tapi kalau misalkan untuk tank pulkra yang komteng itu saya pakai filter, karena memang ikannya juga banyak gitu. Kalau misalkan nggak pakai filter bakal cepat kotor gitu. Jadi ya saya pakai. Intinya kalau saya ganti air tergantung kotornya aja teman-teman. Kalau udah kotor baru saya ganti gitu. Cuman kalau misalkan lagi ada waktu luang terus tanknya belum terlalu kotor, ya paling sama saya di sifon aja sih, biar kotorannya nggak terlalu numpuk banyak gitu. Oke, lanjut ke pasir. Untuk pasir sebenarnya nggak jadi patokan ya teman-teman, tapi banyak teman-teman saya juga yang bilang pasir juga berpengaruh untuk kalian saat ngeprogres. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya kurang tahu ya teman-teman, karena saya sebenarnya kalau miara ikan ya cuman miara doang gitu, nggak terlalu mikirin harus ini harus itu gitu ya. Kalau misalkan ikannya bagus ya berarti rezeki gitu. Nah untuk pasir, mau kalian mau pakai pasir malang merah atau pasir malang hitam, atau pakai pasir moza atau pasir yang lainnya, itu terserah kalian ya teman-teman, disesuaikan aja. Dan saya rekomendasiinnya itu yang nggak mempersulit kalian aja lah. Sebenarnya polos pun jadi sih, nggak harus pakai pasir, cuman biasanya kalau polos warna ikannya itu lebih pudar gitu. Nah makanya pakai pasir. Terus untuk background, kalau untuk background disesuaikan aja dengan kalian gitu. Maksudnya disesuaikan, misalnya kalian itu pingin ikannya itu terlihat barnya itu tebal, kasih background hitam aja. Tapi kalau saya lebih suka ke putih, karena lebih natural aja sih warna ikannya keluarnya gitu, dan terlihatnya lebih terang aja. Dan intinya saya ngasih tahu ini, nggak tahu ya kalau untuk progres itu pengaruh atau enggak, karena ya balik lagi saya melihara ya melihara aja gitu. Nah kemarin juga banyak yang nanya ya udang yang saya pakai. Nih saya kalau misalkan di tukangnya itu udang bukunya kosong, ya saya pakainya udang kayak gini teman-teman. Jadi udang hidup, terus saya keringin ya sampai nggak ada airnya. Kalau untuk saya sendiri, saya caranya ya disaring dulu gitu biar airnya misah dengan udangnya gitu.
Nih, kayak gini. Ini ditungguin udah agak kering, baru dimasukin lagi ke plastiknya. Terus baru dimasukin kulkas biar lebih awet. Gitu aja sih teman-teman. Dan ini lebih fresh kan ya. Tuh. Nah, dan pelet yang biasa saya pakai ya Kari Premium Maxi Cyclid. Gitu yang kayak gini nih. Tuh, biar kalian nggak nanya-nanya lagi gitu. Tuh, dan emang warnanya merah ya kemarin, karena ada yang nanya kok warnanya merah banget gitu. Emang dari sananya warnanya kayak gini gitu. Tuh. Oke, dan setiap saya kasih, saya biasanya dikasih air dulu gitu. Nih biar kayak gini, biar cair dulu dari esnya ya. Sebenarnya kalau kalian langsung kasih pun dalam kondisi dingin juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau untuk saya sendiri biasanya dikasih air dulu. Nah, untuk lampu nih. Untuk lampu banyak yang nanya, "Bang, lampunya itu mereknya apa?" Kalau untuk saya sendiri nggak ada patokan mereknya ya teman-teman. Yang penting warnanya putih, terus terang aja lah. Nggak ada patokan merek sama sekali gitu. Nah, untuk jadwal nyalain lampunya itu saya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Atau ya sampai saya mau tidur aja lah. Kalau misalkan saya tidur jam 1, ya saya matiinnya jam 1. Intinya kurang lebih 6 jam lah. Oke, selanjutnya ke pakan. Nah, ini kalau untuk pakan sebenarnya udah sering saya kasih, dan di video pun udah bisa dilihat lah ya pakan yang sering saya kasihin apa aja. Pakan yang sering kayak saya kasihin itu pelet dan udang gitu. Sebenarnya pakan pokoknya itu bebas ya, gimana balik lagi ke kalian gitu. Ya saya merekomendasiin yang nggak mempersulit kalian aja sih. Tapi kalau untuk kalian pengen cepet warnanya naik ya udang gitu. Karena saya pun makanya udang karena lebih cepat aja gitu naiknya. Tapi kalau kalian adanya cacing ya nggak apa-apa dikasih cacing. Terus selanjutnya, nah ini biasanya orang-orang nanya cara numbuhin bunga dan warna. Nah kalau untuk bunga saya masih belum tahu ya yang pastinya, karena saya sendiri ya gimana ikannya aja lah. Kalau misalkan jadi alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah, berarti memang bakat ikannya emang segitu gitu, nggak terlalu memaksakan juga. Tapi saya baca-baca dan saya ngelihat yang orang-orang pakan yang bagus untuk bunga itu cacing dan maggot teman-teman, yang proteinnya itu tinggi gitu. Nah kalau untuk warna ya saya rekomendasinya udang gitu, karena ya cepet aja sih yang saya alamin ketika ikan dikasih udang, warnanya itu cepet naiknya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga yang cara menghitamkan bar atau biar pekat gitu ya, dan menghitamkan sirip. Nah kalau misalkan hitam sirip itu biasanya, dan bar itu ya, karena biasanya itu mental teman-teman yang pertama. Kalau mental ikannya bagus, biasanya barnya bakal tebel dan siripnya juga bakal menghitam gitu. Terus selain faktor itu, biasanya dari usia juga. Biasanya usia yang ikan yang tua itu bar dan siripnya itu lebih pekat hitamnya gitu. Nah untuk yang terakhir, sebenarnya ini faktor paling pertama ya, cara naikin mental. Karena mental ikan, kalau misalkan ikannya diem aja atau ikannya mojok, gak enak juga kan dilihat. Nah untuk cara kalian naikin mentalnya, yang pertama itu ajak interaksi dulu aja ikannya. Kalau misalkan ikannya masih diem dan gak berani interaksi, cukup dikacain. Terus kalau misalkan masih belum berani, kalian bisa taruh aja kacanya di depan ikannya gitu, dan didiemin aja dulu gitu. Nanti juga kalau kalian lagi nggak ada dan nggak ada siapa-siapa gitu ya, dia nggak terganggu, pasti dia flaring kok ngelihat kaca.
Nah, nanti kalau udah seiring berjalannya waktu, dia udah mulai naik, baru diajak interaksi dengan misalkan sebelum kalian kasih pakan, kalian ajak main dulu gitu. Nah, untuk settingnya mungkin kalau untuk saya sendiri kayak gitu aja teman-teman, nggak ada yang spesial, nggak ada yang ribet juga. Mungkin kalau misalkan ada yang nanya pindahin ikan dari outdoor ke indoor itu waktu kapan. Nah, kalau untuk saya sendiri sebenarnya saya kurang suka ya outdoor. Cuman kalau misalkan tank di indoornya udah penuh, udah nggak ada yang kosong, ya saya pakai outdoor gitu. Jadi nggak ada patokan sih teman-teman. Kalau untuk saya sendiri ngeprogres ikan harus outdoor dulu baru indoor, enggak sih. Kalau misalkan di indoornya ada tank, ya saya mending langsung ditaruh di indoor aja sih, karena lebih kepantau aja. Dan biasanya kan kalau outdoor cepet kotor juga kan, cepet lumutan gitu. Tapi kalau untuk kalian mau nyoba outdoor ya silahkan. Cuman saya udah nyoba dan yang saya alami hasilnya itu yang sama aja sih kalau menurut saya ya. Mungkin saya belum dapet settingan yang cocok di outdoornya gitu. Oke, mungkin segitu sih teman-teman, nggak ada lagi yang saya lakuin gitu yang spesial atau yang saya semput-semputin ya. Pokoknya yang saya bagikan yaitu yang saya pakai untuk cara saya melihara si cana-cana saya gitu. Dan nggak ada gunanya juga sih sebenarnya kalau misalkan saya taruh-taruh sendiri juga ya. Misalkan ada cara khusus gitu yang saya semputin, nggak ada gunanya juga ya, saya bagiin aja gitu. Toh semua balik lagi ke cocokannya gitu. Misalkan kalian pakai cara saya gitu, nggak pasti berhasil juga gitu. Kalian pakai cara orang yang bener-bener jago di ikan gitu ya, nggak pasti ikan kalian jadi bagus juga gitu. Ya intinya cocok-cocokan juga sih. Dan yang paling pertama itu gen dan bakat ikannya teman-teman. Kalau misalkan kalian dapet gen dan bakat ikannya yang bagus, ya bakal bagus ikannya. Tapi kalau misalkan kalian dapat bakat dan gen ikannya yang kurang bagus, ya mungkin kalian melihara dengan secara maksimal pun nggak akan terlihat terlalu bagus gitu. Nah, dan yang paling penting itu sabar teman-teman, karena setiap ikan itu nggak semuanya itu perkembangannya itu cepet gitu. Karena ada beberapa ikan juga yang perkembangannya itu lambat walaupun bakat dan gennya itu bagus. Jadi intinya sabar. Kalau misalkan kalian nggak sabar, ya mungkin kalian bisa ngumpulin dana dulu gitu ya. Baru kalau udah banyak, kalian bisa langsung beli yang bagus gitu. Dan ngumpulin dana pun kan kalian harus sabar kan, harus ada prosesnya dulu gitu. Harus nunggu waktu juga. Ya, intinya sabar sih. Terus pasti ada sih faktor keberuntungan gitu atau hoki. Ya saya melihara ikan hoki sih kalau untuk menurut saya ya. Karena saya sendiri melihara gitu-gitu aja gitu ya. Cuman ya dipelihara semaksimal mungkin, kalau misalkan lagi kotor airnya diganti gitu. Nah, sebenarnya juga faktor hoki atau keberuntungan itu juga perlu teman-teman. Karena ketika kalian milih ikan di ombyokan gitu ya, yang sebenarnya kalian itu ngambilnya itu random ya, tapi ketika kalian pelihara ternyata ikannya jadi bagus gitu, kan itu berarti kalian itu hoki atau beruntung dapet gen ikan atau bakat ikannya itu yang bagus gitu.
Nah, mungkin untuk di video kali ini segitu aja teman-teman yang saya mau bagiin terkait settingan yang saya pakai untuk pemeliharaan cana di saya gitu. Mungkin kalau ada dari kalian yang ingin ditanyain atau ingin menambahkan, bisa ditaruh aja di kolom komentar atau bisa di DM aja ya ke Instagram. Pokoknya link ada di bio. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih.